Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Tarisa Amalia Putri yang akan memberikan informasi menarik kepada Anda seputar tempat wisata. Mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi ya dengan bangunan yang ada di belakang saya ini. Ya, Gedung Sate. Namun hari ini saya bukan ingin berkunjung ke Gedung Sate, melainkan saya akan mengajak pemirsa untuk mencari informasi seputar sejarah dan fakta menarik mengenai Gedung Sate. Nah, pada hari ini saya akan berkunjung ke salah satu museum di Kota Bandung, yaitu Museum Gedung Sate. Bagi pemirsa yang ingin mengunjungi Museum Gedung Sate ini, Museum Gedung Sate ini berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebelum saya mengajak pemirsa untuk mengeksplor Museum Gedung Sate, saya ingin memberi sedikit informasi mengenai Museum Gedung Sate. Museum Gedung Sate ini merupakan salah satu museum yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai sejarah, arsitektur, dan fakta menarik seputar Gedung Sate. Museum Gedung Sate ini diresmikan pada tanggal 8 Desember tahun 2017. Museum Gedung Sate ini merupakan museum yang mengusung konsep Smart Museum, di mana museum ini mampu menyajikan pengalaman baru kepada pengunjung melalui penyajian informasi dengan menggunakan teknologi digital. Lalu bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Jadwal kunjungan ke Museum Gedung Sate Bandung yaitu setiap hari Selasa hingga Minggu. Dibuka pada jam setengah 10 pagi sampai jam 4 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp5.000. Ntar baru nyusul. Jadi boleh tau nggak? Ini data ini ngambil data. Kalau misalnya data ini bangunan museum ya. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di dalam Museum Gedung Sate. Konsep dari Museum Gedung Sate ini yaitu menerapkan gaya arsitektur dan nilai sejarah dari Gedung Sate sebagai tema umum dari museum ini. Nah, nilai sejarah di dalam Museum Gedung Sate ini disampaikan dengan menggunakan teknologi digital yang interaktif loh teman-teman, sehingga membuat semua informasi mudah untuk dipahami dan menarik bagi masyarakat modern seperti kita. Museum Gedung Sate ini menyajikan gambaran yang isinya mengenai informasi sejarah seputar Gedung Sate Bandung. Di sini kita bisa melihat berbagai foto masa lalu yang diletakkan di setiap sisi dinding museum ini. Ternyata Gedung Sate yang menjadi kantor pemerintahan dari Provinsi Jawa Barat ini telah berusia lebih dari 100 tahun loh teman-teman. Bahkan bangunannya masih kokoh berdiri hingga saat ini. Wah, keren sekali ya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung Museum Gedung Sate. Oleh karena itu saya akan coba untuk mewawancarai. Selamat sore Mbak. Ya. Dengan Mbak siapa? Saya Dinda. Asalnya dari mana ya Mbak? Saya dari Jakarta.
Purwakarta. Kalau boleh tahu, Mbak tahu tempat ini dari mana ya? Kebetulan kuliah di Bandung, jadi tahu gedung sate sih. Dan ini kan kantor gubernur ya, jadi cukup fenomenal lah gitu. Mbak pertama kali ke sini atau sebelumnya sudah pernah berkunjung ke sini? Ini kedua kalinya. Kenapa nih alasan Mbak senang berkunjung ke Museum Gedung Sate ini? Seneng lihat sejarahnya, seru, jadi kerasa perjuangan orang-orang Bandung juga gitu ya, terbentuknya gedung sate ini, apalagi ini jadi pusat juga kan, apalagi pusatnya Jawa Barat segala macam. Jadi pengen tahu aja sebagai salah satu kantor yang jadi pusatnya Jawa Barat itu seperti apa gitu sih. Adakah pesan penting terhadap pemerintah terkait dengan tempat wisata ini? Pesan penting buat pemerintah mungkin sebenarnya bisa digencerin lagi buat marketingnya, dan sebenarnya seru kalau lebih besar tempatnya gitu. Dan yang saya lihat sih virtual ibaratnya sudah sangat zaman sekarang banget, itu yang mungkin menarik. Cuma ada beberapa tempat yang masih ada mati, kayak saya lihat virtual saya lupa itu mati, itu mungkin bisa dinyalain lagi gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu spot di mana di sini kita bisa melihat desain arsitektur dan gambaran rencangan sebelum gedung sate ini berdiri. Nah teman-teman, ternyata di gedung sate itu terdapat sirine tua. Sirine yang bentuknya mirip atap cerobong berwarna hijau ini dahulu dibunyikan sebagai penanda perang. Namun sekarang sirine ini hanya dibunyikan di waktu khusus saja, seperti pada upacara hari kemerdekaan, awal dimulainya ibadah puasa Ramadan, dan penanda awal memasuki tahun baru. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan pengunjung museum lainnya. Selamat sore Mbak, dengan Teh siapa? Sabila. Asalnya dari mana Teh? Dari Bandung. Dari Bandung. Kalau boleh tahu, Teteh tahu tempat ini dari mana ya Teh? Aku tahu ini dari konten-konten video-video di medsos gitu. Karena kan ini sempat ramai juga tuh waktu itu tentang museum digital. Nah, jadi aku penasaran pengen kesini gitu. Alasan Teteh berkunjung ke tempat ini apa ya Teh? Nah, selain ingin tahu gimana sih museum digital gitu ya, aku juga karena backgroundnya kebetulan kuliah di jurusan sejarah, jadi pengen tahu juga sejarah museum gedung sate ini tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk pesan dan kesannya setelah Teteh berkeliling di museum gedung sate ini, bagaimana Teh? Nah, amazed banget sih karena ini tuh diceritain secara detail ya gitu, dari mulai arsitekturnya, terus sejarahnya, dan juga kita itu jadi kayak interaktif gitu loh, karena di sini ada audio visualnya, ada virtual reality-nya, pokoknya jadi seru lah gitu. Oh baik, terima kasih banyak Teh atas kesempatannya. Selamat sore. Iya, makasih juga. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengetahui sejarah Kota Bandung, di Museum Gedung Sate ini juga ada pemutaran film sejarah loh, yang bisa ditonton di ruang audiovisual secara gratis.
Di Museum Gedung Sate ini terdapat pemutaran film sejarah mengenai sejarah pembangunan Gedung Sate dan sejarah singkat Kota Bandung. Nah, bagaimana pemirsa setelah melihat keindahan yang ada di Museum Gedung Sate ini? Luar biasa sekali bukan? Jadi, bagi pemirsa yang sudah di Bandung maupun yang berencana untuk berlibur ke Bandung, Museum Gedung Sate ini bisa jadi salah satu destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Karena selain murah, dapat ilmu pula. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke Museum Gedung Sate. Demikian liputan hari ini mengenai Museum Gedung Sate ini. Saya, Tarisa Malia Putri, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di tempat wisata selanjutnya. Sampai jumpa.